the first episode of Data Talks. Di sini ada aku, Stefani, Aku Bunga. dan kita bakal nemenin selama podcast hari ini. Betul. Nah, di sini kita nggak berdua doang nih, teman-teman. Di sini ada bintang tamu juga nih. Wih, halo guys. Boleh nih perkenalan dulu nih kakak-kakak yang di depan aku, mungkin mulai dari yang ini. Oke, sebelumnya halo semuanya. Perkenalin, nama aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki, dari kelas DS 4701. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Komega Suputra dari DS 4702. Di sini aku diamanai sebagai wakil ketua himpunan, sedangkan dia ketua himpunan. Oh iya. Masih udah tersain. Oke. Lupa perkenalan Iya, tadi nggak ya? apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, tadi kan Kak Jaki sebagai Kahim dan Kak Yoga sebagai Wakahim. Nah, aku mau nanya nih, selain kesibukannya selain jadi Kahim dan Wakahim tuh apa aja nih, Kak? Oh, kesibukan. Siapa nih? Mungkin kayaknya dari Kak Jaki dulu nih. Dulu nih, Karena Jaki. jadi ketua himpunan ya, pasti harus sibuknya pasti harus himpunan dulu, baru ke UKM atau kayak organisasi lain lah. Tapi untuk sekarang itu UKM masih nggak ada, tapi fokus ke kuliah. Begitu. Oke, kalau aku sendiri lumayan padat juga sih jadwalnya, bukan hanya kuliah dan juga bukan hanya di himpunan, tapi juga aku ada di ikut beberapa UKM di Telkom University dan sedang juga mengikuti kegiatan-kegiatannya di dalam. Kemudian Aptimus juga ada. Selain itu fokus sekarang fokus di Hima sih, dan juga kuliah tentunya. Karena ya tetap guys, kuliah nomor 1 ya guys. Kuliah nomor 1. Tetap kuliah nomor 1. Tetap prioritas nomor 1. Iya benar banget. Oke, mungkin Kak Yoga ini kan banyak banget nih UKM yang nggak banyak banget, mesti kayak kesibukan di lain Hima juga banyak. Mungkin cara Kak Zaki dan Kak Yoga buat ngebagi waktu, ngatur waktu itu gimana tuh? Oke, kalau aku ya ngatur waktu itu biasa ngejadwalin dari, misalnya aku udah tahu nih sekarang ada jadwal di beberapa hari ke depan tuh aku tulis biasanya, dan itu biasanya aku gunain aplikasi eksternal seperti Notion. Nah, Notion ini bagi teman-teman yang mungkin masih bingung nih cara ngatur waktu kayak gimana, bisa kalian gunain kalender gitu, ataupun salah satunya Notion. Kalian bisa catat sampai mungkin minggu depan apa yang pengen kalian lakuin, dan situ sudah terjadwal dan tertata, dan itu adalah salah satu hal yang bisa kalian lakukan dan sangat bermanfaat sih menurut aku. Kalau dari aku tuh kalau Mas Yoga kan biasanya per minggu kan, atau kayak kalau aku sih per hari. Jadi setiap harinya tuh harus ada list yang harus dikerjain gitu, yang harus diselesaikan tuh apa aja. Misalnya di malam hari itu aku mikir dulu harus kerjain apa sih untuk besok gitu. Jadi besok tuh harus selesai apa aja gitu. Jadi seenggaknya kita tuh udah nyelesain satu per satu. Mungkin deadline-nya masih lama, tapi kita bisa ngerjainnya di hari besoknya, atau kayak secepat itulah kita harus mengerjakan tugas-tugas dari kuliah. Iya benar. Gitu sih. Apalagi kan kita kan manusia gampang lupa ya, jadi kayaknya di list kayaknya ya. Bener banget. Mungkin buat yang kalian juga mungkin bisa langsung dicoba Notion atau kayak journaling aja, Yang bisa bantu nyatet. ditulis-tulis gitu. Boleh ya, kayak gitu boleh sih. Bener Good banget. advice ya buat yang lain-lain. Nah, selanjutnya nih aku penasaran banget nih, Kak. Apa Apa tuh? Aku pengen tahu nih, kenapa Kak Jaki sama Kak Yoga tuh nyalonin jadi Kahim dan Wakahim di Hima DS ini? Oke. Mungkin dari aku Zak, dulu ya? iya. Jadi tentunya punya harapan besar sih di himpunan, karena pengen himpunan tuh lebih terkenal lagi lah, lebih Lebih dikenal, baik lah. lebih Baik. kenal di halayak luas, karena kan DS ini baru ya, Iya, baru 4 angkatan. Mungkin untuk selanjutnya udah 5 angkatan nih. Terus kita juga punya alumni juga. Jadi pengen lebih terkenal aja sih gitu. Ya benar. Dan kalau aku sendiri tentu dengan adanya pencalonan diri ini sebagai seorang Wakahim mengikut Jaki, itu aku tentu pengen membuat Hima menjadi lebih baik lagi, dan apa yang bisa diimprove kita improve, apa yang bisa diperbaiki kita perbaiki, karena
istilahnya kita masih baru merangkak lah, kita masih merintis, masih baru merintis. masih dibilang masih merintis gitu, dan masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, dan aku rasa apa ya, aku bisa membantu untuk itu gitu. Mungkin beberapa juga harus diperjelas juga sih, jadi kita tahu gitu untuk kedepannya tuh gimana. Iya. Gitu. Kita kan masih jurusan baru banget ya di Telkom ini. Oke, mungkin ada lagi nih yang bikin penasaran nih, karena kan kalian kan nyalain berdua nih. Mungkin dari Kak Zaki nih, kenapa milih Kak Yoga menjadi wakil ketua himanya? Ya, tentunya Mas Yoga ini bisa diajak ngobrol bareng, bisa diajak diskusi banget, bisa diajak bertukar pikiran lah, karena Mas Yoga ini bisa jadi konseptor dan juga eksekutor juga, dan aku juga bisa jadi konseptor dan juga eksekutor. Di situ dimana organisasi kan pasti punya konseptor dan eksekutor sendiri kan, ya gitu. Berarti dari dulu nih udah deket nih, Iya, udah temenan dari dulu, udah CS banget nih dari semester 1 berarti ya. CS kental berarti ya. Oke. Nah selanjutnya nih kebalikannya nih. Aku nih. Bentar belum. belum nanya. Nanya sabar. Nanya dulu lah. SOP. Tapi Nah, kalau Kak Yoga kenapa nih mau jadi wakil dari Kak Jaki? Aku sendiri tentunya sebelum menerima Jaki sebagai pasangan, maksudnya pasangan dalam partner ya, Bukan pasangan partner hidup ya teman-teman. partner ya. Bukan pasangan hidup ya. Partner Partner. ya, catat Jadi, ya, partner ya. Partner. Sebelum menerima Jaki sebagai partner dalam kepengurusan ini, itu tentu aku ngelihat ngecek atau gimana background Jaki, gimana kompetensi Jaki selama ini, apakah nanti, karena kan tanggung jawab memegang sebuah apalagi hima itu nggak kecil kan, dan itu lumayan besar, dan aku juga tentu menilai diriku sendiri apakah aku pantas untuk itu. Dan sebelum kehimpunan itu sendiri juga aku udah sering mengikuti beberapa organisasi-organisasi, jadi seorang leader dan lain sebagainya. At least aku punya pengalaman di situ, dan kenapa memilih Jaki ya itu karena setelah yang aku lihat, Jaki juga punya kompetensi, punya niat yang besar dan ambisi yang besar untuk memajukan hima, itu aja. pertimbangannya banyak banget pasti ya, karena kan buat jadi partner ini satu periode setahun lebih ya. Sama-sama lagi terus. Ntar kalau slack atau gimana kan susah, ke bawahnya bakal susah karena kepalanya aja udah slack. udah gini, udah beda nih. Jadinya yang bawahnya Iya benar, akan bingung. Iya. Mungkin dari Kak Zaki dan Kak Yoga ini dulu pernah nyangka, nggak expect nggak sih ini kalian ini bakal menang gitu jadi kahim? Jujur sebenarnya kita juga kayak pesimis sih sebenarnya. Ya serius. Karena ya itu lawannya emang oke-oke Punya juga kompetensi gitu. juga punya dan ambisi juga ya gitu. benar. Pasti semua paslon tuh punya ambisi yang masing-masing kuat lah, yang Punya visi juga mereka. mau gitu. Mereka Heeh. juga mau jadi masing-masing gitu ya, Benar. betul. Dan juga apa ya, kita cuma bisa nyiapin yang terbaik aja sih, yang kita rasa ini cocok nih, ini bisa diimprove, Kita punya kita plan yang siapin, baik, ya. kita buat plannya, kita buat grand desainnya, Desainnya ya Kita habis itu susun kita bareng-bareng ya. susun bareng dan kita apa ya, presentasiin lah gitu ke orang-orang, gitu aja sih, dan sisanya serahkan pada yang maha kuasa aja. Yang di atas. Banget. Nah tadi kan sempet singgung kan bikin visi misi, terus grand design bareng. Nah mungkin boleh gak sih diceritain mungkin kayak gimana ceritanya pas kalian bikin visi misi, dan pernah nggak pas lagi bikin itu tuh kalian ada beda pendapat gitu? Beda pendapat pasti ya. Iya benar. Pasti. Pas lagi bikin visi misi itu kita sering kumpul bareng, jadi malam-malam jam 10, jam 9, di atas jam 11 itu kita sering kumpul bareng di kosnya Mas Yoga atau kosnya aku, gitu kayak ya kita di situ tukar pikiran, nyocokin mana nih yang setidaknya plan yang kita buat yang cocok untuk hima ke depannya tuh gimana gitu. Dan itu tuh plannya terbaik gak buat hima ke depannya gitu. Dan karena kita beda kepala ya, pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, bener. Dan gimana caranya kita buat nyelesain perbedaan pendapat itu aja sih, kayak kita breakdown lagi satu-satu, kita ini tujuannya mau kemana nih, kita mau bangun hima ini kemana, kita mau arahin ini kemana. Jadi biar jelas, kalau misalnya perbedaan pendapat, kita coba cari akar permasalahannya, ya dasarnya dulu. Pasti Pasti
pasti kok ada yang sesuai, pasti ada jalan tengahnya, bener. Hanya coba dipikirin dengan kepala dingin aja, jangan emosi, Jangan ego ya. jangan Egonya ego, jangan tinggi ya sih. gitu. Intinya komunikasi. Communication is Number 1. key. Gimana nih? Gimana briefing? Gak kan katanya tadi beda kepala beda pemikiran. Bener banget. Ya udah. Lanjut kali ya. Kan tadi berarti udah dibilangin ya cara gimana kalau gimana sih kali ya? Sorry deh. Boleh. Silakan. Dari refresh. Support dan Ini, refresh nih kita nih. Ini ya. Oke, boleh diminum dulu. Oh, pas. Iya. It's okay. Ya keren juga. Ya udah. Nih. Bisa. Sebentar guys. Oke. Iklan. Terima kasih. Oke. Nah, lanjut ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Udah Mungkin nggak tadi karena usah. kurang minum jadi belibet. Iya, bener. maaf. Oke. Dan aku Oke. Next. Mungkin kan tadi udah tahu nih penyelesaian kalau beda pendapat gimana bisa dikomunikasiin dulu. Mungkin itu juga buat kalian semua yang kayak gitu ke partner-partnernya, partner apapun di organisasi atau yang lainnya gitu, boleh kayak gitu aja, communication is key ya. Terus Benar. untuk selanjutnya nih, mungkin kan kita anggota HIMA lumayan banyak ya. Nah itu kalian gimana sih cara nge-handle, karena kan pasti setiap orang juga beda, itu tadi beda Ya, pendapat, beda beda pemikiran, itu kalian nge-handle-nya gimana sih? Oke, kita harus memastikan bahwa semua orang itu dapat jatahnya masing-masing, karena kan setiap orang maunya ini, maunya itu, maunya banyak lah gitu, maunya banyak gitu. Jadi kita harus tahu pondasinya dulu juga yang tadi, dan kita nyocokin juga apakah yang mereka mau tuh cocok dengan tujuan kita gitu. Ya, Ekspektasinya dengan beda-beda. tujuan yang terbaik lah pokoknya. Kalau misalnya pun ada sesuatu yang kita nggak kepikiran nih, dan mereka tiba-tiba kepikiran, dan walaupun idenya bagus, walaupun itu sebenarnya nggak tercantum dalam visi misi yang kita iniin, ternyata bisa ya ini, dan kita bisa improve nih sekarang, jadi gitu. Dan untuk ngehandle teman-teman sih kembali lagi komunikasi skill gitu. Jadi kita coba Sekarang udah bisa- satu nih komunikasi iski ya. Berarti udah benar nih, udah satu pemikiran nih. Berarti emang diomongin dulu ya. Diomongin dulu. Briefing dulu, betul. Mungkin selain itu juga kita juga mau mendengarkan kan. Iya, harus bisa mendengarkan juga. Jadi pemimpin juga harus saling mendengarkan juga. Jadi jangan yang wah ini pendapatnya jelek, pendapatnya enggak. Iya, maunya sendiri. Seorang pemimpin tuh seorang pendengar yang baik. Ya. Slay. Well. Udah, kemencet hemat teman-teman. Ya, selanjutnya mungkin dari Kak Jaki sama Kak Yoga, adakah harapan kedepannya untuk HIMA DS mungkin? Harapannya pasti tinggi banget ya. Jadi untuk kedepannya kita kan masih merintis juga, dan kita harus cari nama baik juga kan. Harus harus membuat plan yang dimana orang-orang tuh tahu itu tuh HIMA DS gitu. Tuh, mungkin Ya, harapan kedepannya dari HIMA ya, itu karena ini adalah organisasi himpunan dan tentunya ini akan terus berkelanjutan. Jadi harapannya untuk next pengurus itu bisa selalu menjaga bukan hanya baik sih. internal kepengurusan, tapi seluruh mahasiswa S1 Prodi Sains Data, karena mereka juga itu adalah anggota himpunan. Secara nggak langsung mereka itu kita yang ayomi. Jadi harapannya bisa membuat sebuah poker atau kegiatan yang mensejahterakan semua masyarakat HIMA, masyarakat himpunan. Pasti yang baik-baik ya. Iya benar. Iya, benar. Gitu. Untuk penutup nih, tips buat buat next jadi kahim dan wakahim untuk adik-adik, misalnya ada yang mau menjadi kahim dan wakahim, tips dari kalian tuh apa? Mungkin yang next bakal naik
atau bakal mencalonkan, saran aku kalian punya kompetensi dan cari pengalaman itu sebanyak-banyaknya di luar, entah itu baik bukan hanya di luar sih, kalau mau dalam internal hima juga nggak apa-apa, bisa. Kalau di luar juga bagus karena kalian akan punya perspektif yang lebih luas untuk membaca masyarakat, maksudnya membaca pendapat-pendapat yang nantinya kalian tuh posisinya harus memutuskan gitu. Dan itu sangat penting menurut aku, melatih leadership, ikut workshop juga oke, atau seminar juga oke, karena di situ ada booster atau ilmu-ilmu yang mungkin langsung disampaikan dan kalian langsung nangkap, oh gini ya, dan bisa langsung kalian implementasikan gitu. Mungkin kalau saran dari aku tadi kan Mas Yoga eksternal ya. Mungkin dari aku dari internal, mungkin dari program kerjanya dulu ya. Jadi program kerjanya kan di sini kita data science kan. Kita harus sesuaiin apa sih masyarakat data science, S1 data science yang mau benar-benar. Yang mau menerapkan proker kita, karena kan kita di sini juga sekalian belajar kan, di Hima juga sekalian belajar. Mungkin yang kalau nggak ada di S-Learning, kita juga itu menerapkan di S-Learning. Terus juga ada proker-proker quiz time gitu untuk belajar untuk mahasiswa juga. Jadi mahasiswa data science tuh bukan hanya berorganisasi tapi juga belajar juga di situ. Ya, benar. Data science-nya. Kita juga ada data science workshop ya. Jadi kita bisa belajar di situ. Berarti emang dari awal emang udah harus dipersiapin ya. Sediakan ruang untuk bukan hanya internal tapi seluruh mahasiswa S1 Sains Data itu bisa ikut berkembang di dalamnya gitu. Karena itu salah satu visi dan misi kita juga. Keren banget. Ya kita selalu coba improve lah pokoknya. Nyesuaiin keadaan. Kan sekarang juga zamannya kan selalu beda-beda kan. Kita nyesuaiin zaman juga. Jadi nyari pengalaman kecil aja dulu ya, nggak usah yang langsung besar gitu. Oke. Coba aja dulu, jangan takut untuk mencoba. Iya, Bener betul. banget. Keluar dari zona nyaman. Waduh, Sorry guys. apa nih tandanya nih? Sorry ya. Oke, mungkin kayaknya dari bunyi itu kayaknya udah petanda nih. Iya, Aki betul. udah. Iya, oke nih closingan kita. Bener. Cepet banget ya. Aku sampai nggak nyadar kayak ih, udah ini udah Aki ternyata. Udah ada belnya. Bener. Mungkin kayaknya untuk terakhir boleh kata-katanya. Oke, mungkin dari aku Kata-katanya Ki. jadilah yang terbaik di setiap harinya. Wih deh, keren. Oh, kalau dari aku ya, ini aku ngutip dari temanku. Jadi selalu improve diri kalian 1% setiap harinya, karena dalam 1 tahun ke depan kalian akan menjadi seseorang yang lebih baik sebesar 37 kali lipat. Itu kuncinya tuh. Jadi bahkan 1% perubahan pun akan membawa kalian menjadi versi terbaik dari diri kalian. Keren banget, kelas Mas Yoga. Don. Oke, mungkin kata-kata menjadi closingan di podcast hari ini, teman-teman. Mungkin dari aku juga mengucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman. dan juga panitia-panitia yang sudah menyelenggarakan data talks ini lah ya. Terima kasih juga. Oh iya benar. Terima kasih juga ya sudah mempercayakan aku dan Stefani menjadi MC untuk episode pertama Data Data Talks. Talks. Terima kasih banyak ya. Oke, mungkin sekian podcast episode pertama Data Talks. Nantikan Data Talks selanjutnya. Bye-bye.